selamat pagi. Selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seberapapun kita pagi hari ini ada, kita percaya semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini hari yang istimewa untuk kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya, berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena buat kebaikan Tuhan. Kita menyatakan glory, glory, haleluya. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa pagi hari ini. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Glory, glory,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba saudara sendiri katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Salaman kanan kiri katakan Tuhan Yesus kita telah naik ke sorga. Yes, haleluya. Oleh sebab itu kita patut memuji dan meninggikan nama Tuhan. Anak Allah, Dia Yesus namanya. Ada di tempat ini sekarang, ada di hatimu pagi hari ini. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan sama-sama. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Tebus dosa. Yes, amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, thank you Lord. Ada hari Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman sama-sama. Ku tak gentar. Oh, oh. aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan iman. Sebab Dia hidup. Yes. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Aku tak gentar. Amin Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan kanan kiri, engkau berkemenangan. berkemenangan. Nyatakan sekali lagi dengan imanmu, engkau pasti berkemenangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara yang membagi Tuhan. Dia yang memberikan kemenangan pagi hari ini. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh, mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh, lagi katakan haleluya. Haleluya,
pujian bagi Tuhan, amin. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Haleluya. Aku bebas. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus ada di tempat ini? Amin. Dia akan memberikan kebebasan bagi setiap kita, amin. Bebaskan rohmu, bebaskan hidupmu pagi hari ini. Roh Kudus mau bekerja lebih lagi, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya, yeay. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Apa? Aku bebas. Yes, katakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Yesus bangkit, apa? Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya. Sama-sama, bebaskanku, yo berseru. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya, amin, haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Yang bebas sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Jemaat saja lebih berseru lagi, berseru lagi. Ku bebas. Bebas, bebas karena Mana suaranya belum ada kebebasan. Ku bebas. bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas apa? Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah. Katakan, aku bebas. Lebih bersorak-sorai lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku sekarang lambaikan tangan bagi Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampun. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku Sekali lagi dengan iman oleh kuasa. oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Senang di dalam hadirat Tuhan. Saudara bersuka cita di hadirat Tuhan. Benar. Haleluya. Haleluya. Percaya. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapat ketenangan. Karena Roh Kudus akan bekerja lebih lagi bagi setiap kita. Amin. Kita mau jadikan Tuhan lebih lagi. Menjadi pusat perhatian kita pagi hari. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Mari tundukkan kepalamu.
hatimu tertuju kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami. Ini rindu kami, Tuhan. Kami rindu mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Ku datang mendekat di hadirat-Mu. Ku bawa semua bebanku di bawah kaki-Mu. Kau bawaku dekat aku di pelukan-Mu. Oh Yesusku, Kau mengasihiku. Hanya dalam hadirat-Mu itu rinduku. Roh yang kudus memenuhi hatiku. Dan firman-Mu menguatkan aku selalu, bahwa hidupku untuk lebih mengenal-Mu. Yang rindu hadirat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama. Buka hatimu lebih lagi. Ku datang mendekat di hadirat-Mu. Ku bawa semua bebanku, bawa semua bebanku di bawah kaki-Mu. Kau bawaku dekat aku di pelukan-Mu. Sama-sama yuk kita berseru panggil nama Yesus. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu itu rinduku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memenuhi hatiku. Dan firman-Mu menguatkan aku selalu, bahwa hidupku untuk lebih mengenal. Mari angkat tanganmu, katakan isi hatimu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu itu rinduku. Roh-Mu yang kudus memenuhi hatiku. Katakan dengan iman, firman-Mu yang menguatkan kami
pagi hari ini Tuhan bersamamu Yesus. Yes, amin Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi, tinggi, tinggi. Karena kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, hanya hadiratmu itu, ini rinduku. Rohmu yang kudus, mari penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan firman-Mu menguatkan selalu. Bawa hidupku untuk lebih mengenal-Mu. Bawa hidupku Tuhan. Bawa hidupku untuk lebih mengenal. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Bawa hidupku Tuhan. Bawa hidupku untuk lebih mengenal-Mu. Haleluya. Haleluya. Indah dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari berseru katakan haleluya. Katakan haleluya. Glory Yesus. Glory Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah, jamah, jamah kami. Lawati kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Nggak usah jadi penonton pagi hari. Jadikan ibadah hari ini ibadah yang luar biasa. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Kau menikmati Roh Kudus pagi hari ini. Terima kasih. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api. Sambil tutup mata, tepuk tangan di atas kepala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, lu pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Saudara tahu, di saat Tuhan naik ke sorga, Dia jadikan Roh Kudus sebagai penolong. Amin. Pagi hari yang ada Roh Kudus, amin. Nyatakan dengan iman, tutup matamu. Nyatakan, Tuhan kami perlu Roh Kudus pagi hari ini. Haleluya. Sudah menyala. Api, api, yes. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa. Amin. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Mendidih, 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 mendidih. Amin. Kalau
akan firman Tuhan pagi hari. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah dia berkata-kata seturut dengan kehendak. Kami pulang berkemenangan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita memperingati kenaikan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ke sorga. Dan kita bersyukur di Indonesia, tanah air yang kita cintai ini, pemerintah memberikan tanggal merah hari ini. Sehingga seluruh warga Kristiani di Indonesia dapat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Kejadian yang luar biasa, yang di luar dari akal pikiran murid-murid, karena kurang lebih ada 500 pasang mata yang melihat Yesus naik ke sorga, dan mereka menyaksikan hal yang di luar dari jangkauan pikiran mereka. Kenapa, saudara? Karena Yesus naik ke sorga. Nah, kata naik sendiri itu benar-benar artinya melawan gravitasi. Karena setiap benda yang dilempar dari atas akan jatuh ke bawah. Tetapi apa yang Yesus lakukan ini sangat berbeda. Amin. Yang dilakukan Yesus di luar dari pikiran murid-murid. Mereka berpikir kata berpisah itu benar-benar berpisah. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa ada kuasa dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa contoh dulu sebelum kita masuk kepada beberapa poin. Coba buka Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 360 tahun, dan Henok hidup bergaul apa? Saudara baca enggak? Dan Henok hidup bergaul dengan, dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Siapa yang tidak mengenal Henok? Henok adalah suatu pribadi, seorang yang menjadi contoh. Sekali lagi saya mau katakan, bukan hanya contoh, bahkan menjadi acuan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Kenapa? Karena hidupnya itu tidak biasa. Dia mengakhiri hidupnya itu tidak seperti umumnya orang-orang. Karena ketika dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun, Alkitab mencatat hal yang kita sudah baca, dia diangkat Allah hidup-hidup. Jadi sebelum kejadian Yesus terangkat ke sorga, ada contoh dalam perjanjian lama namanya Henok. Dia bergaul dengan Allah dan dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Ini penting, saudara. Untuk kita gereja Tuhan di akhir zaman mau diangkat Tuhan, Anda gak perlu melewat mungkin peti mati, Anda gak perlu masuk ke kuburan, tetapi engkau akan disingkirkan, diangkat oleh Tuhan. Syaratnya cuma satu, Anda harus bergaul dengan Tuhan. Haleluya, yang cuma sedikit. Halo, saudara masih ada apa enggak nih, saudara? Kuncinya adalah saudara harus bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggris pakai bahasa yang lebih sederhana. Dia berkata gini, Henok walk with God. Henok berjalan bersama dengan Tuhan.
Sekali lagi kata bergaul di sini bukan berarti Anda pulang ke rumah, Anda masuk ke kamar lalu Anda kunci pintu dan Anda tidak keluar berhari-hari dan Anda berkata, saya sedang bergaul dengan Tuhan. No. Kata bergaul di sini bahasa Inggris berkata berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, Henokh setiap hari dalam umur yang lanjut selama 300 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya di mana Henokh berada, di situ Tuhan juga berada. Halo. Saudara ngerti arti Immanuel? Apa? Halo? Allah beserta dengan kita, tapi masalahnya kita sertakan Tuhan atau tidak? Pak, saya bisa Pak ini. Saya udah punya pengalaman. Oh, saya punya dekingan. Saya punya orang kuat. Saya punya modal. Saya, dan saya. Benar apa betul, saudara? Tanpa sadar kita pakai kekuatan kita. Tanpa sadar kita mengandalkan kehebatan kita. Anda lupa ada ayat berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan. Halo? Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Dua hal yang berbeda. Tetapi seringkali kita seperti kepleset. Kita berpikir bahwa kita mampu, kita bisa. Tetapi kita belajar dari Henokh hari ini. Dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara mau bergaul dengan Tuhan? Berjalan bersama Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Contoh yang kedua, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Sama-sama baca sisa ayat ini. 2, 3. Lalu naiklah Elia ke sorga dengan dalam badai angin. Elia ke sorga dalam angin badai. Elia juga diangkat Tuhan hidup. Siapa Elia? Elia adalah nabi besar. Dia hamba Tuhan, dia abdi Allah. Dia utusan Allah. Dia biji mata Tuhan. Tapi terlepas dari itu semua, saya mau catatkan kepada saudara hari ini, Elia juga bergaul dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, sekali lagi saya kasih tahu, orang yang dekat dengan Tuhan pasti diangkat Tuhan. Tapi Pak, orang yang sebelah sana nggak percaya Tuhan kok diberkati. Saudara ngerti ya, kata berkat di dunia dan berkat di sorga itu dua hal yang berbeda, saudara. Halo? Haleluya. Makanya ada ayat berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu apa? Serta maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kata ditambahkan ini bukan hanya bicara ketika kita ada di dunia, karena berkat dunia dan berkat sorga dua hal yang sangat berbeda. Ketika Anda memandang orang lain dan berkata, loh dia kan gak percaya, kayaknya hidupnya enak. Belum tentu, saudara. Haleluya. Saudara ingat ada seorang muda datang kepada Yesus dan berkata begini, apalagi yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan sorga? Sudah? Kasihilah sesama manusia, kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Kan begitu, saudara. Apalagi? Semua hukum Taurat aku sudah lakukan. Apalagi ini nantang, saudara. Orang ini datang kepada Yesus dan nantang. Apalagi yang bisa aku lakukan? Yang harus aku lakukan? Tuhan langsung berkata, juallah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apakah pemuda yang kaya ini lakukan apa yang Tuhan perintahkan? Tidak. Rupanya di balik segala kesombongannya ini
ada akar permasalahan. Permasalahannya adalah cinta akan uang. Alkitab berkata uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, hatimu yang salah ketika orang sudah banyak uang. Jujur saudara, ketika kita diberkati Tuhan, makanya saya berpikir gini, jadi Tuhan kadang-kadang dilema ya saudara ya. Anak Tuhan minta diberkati, tapi ketika diberkati lari daripada Tuhan. Sama seperti anak yang terhilang, minta harta, minta jatahnya, minta haknya. Apakah ketika anak yang bungsu itu terima duit dari bapaknya, dia mencintai bapaknya, tetap tinggal di bapaknya? No. Alkitab berkata dia menghambur-hamburkan hartanya sampai jatuh miskin. Berkat bisa kita salah gunakan, berkat bisa salah kita artikan ketika kita tidak punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua adalah Elia. Coba contoh yang ketiga. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku apa? Sama-sama katakan banyak. Sekali lagi katakan banyak. Banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Katakan haleluya. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, haleluya, kamu pun berada. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke sorga, tetapi dengan satu tujuan. Yang pertama, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara mau punya tempat di sorga? Coba katakan kanan kiri, kamu mau nggak? Ada yang saya nggak mau, ya udah, kita nggak satu frekuensi berarti. Saudara mau punya tempat di sorga? Itulah tujuan Yesus ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan jelas sekali pengharapan itu datang ketika dia berkata begini. Kalau tempat itu sudah jadi, sudah ada, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi iman Kristiani bukan iman isapan jempol, bukan sia-sia, bukan sesuatu ritual, sesuatu kegiatan yang kita lakukan setiap hari Minggu. No, di dalamnya ada pengharapan. Katakan pengharapan. Lebih keras lagi katakan pengharapan. Di mana aku berada, aku mau juga di situ engkau berada. Contoh yang ketiga, coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada musim ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, perhatikan baik, ini kata kunci GPDI, ini ayat kunci Gereja Pantai Costa. Perhatikan baik, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Catat ini ayat baik-baik. Next. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah. Iya.
hari ini kita memperingati kuasa yang mengangkat Yesus. Yesus yang berkuasa naik ke sorga. Bayangkan dia lahir ada kuasa yang luar biasa. Karena benih dari Maria itu bukan hasil pekerjaan Yusuf, tapi benih dari Roh Kudus. Lalu dia mati, matinya pun dengan kuasa karena darahnya berkuasa, saudara. Tapi apakah dia mati terus? Kuasa kebangkitan menjadi bagian Yesus. Hari ketiga dia bangkit. Haleluya. Ada haleluya. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Alkitab berkata, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini kurang lebih 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus naik. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Al-Masih kita hidup, amin. Yesus kita hidup dan dia ada di sorga. Bagaimana mungkin orang mencari sorga tanpa Yesus? Karena yang punya sorga adalah Yesus. Yang ngerti katakan amin. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Di mana dia berada, di situ pun kita akan berada. Dia menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah ada, kita dikembalikan, kita balik ke sorga. Haleluya. Siapa yang tidak sedih ketika kita ditinggalkan seseorang yang kita kasihi? Tetapi kesedihan itu tidak berlarut-larut. Kenapa? Di balik kesedihan ada sukacita. Haleluya. Saudara yakin saudara meninggal masuk sorga? Yakin dong saudara. Hidup ini adalah apa? Pak, saya masih muda Pak, kayaknya masih jauh hidup saya. Oh, hidup saya masih lama. Siapa bilang? Siapa saja, bagaimana, di mana saja bisa saja terjadi dalam hidup kita, saudara. Tapi pastikan kuasa kenaikan Yesus itu menjadi bagian kita. Mau pergi sekarang, minggu depan, bulan depan, I am ready. Saudara siap gak? Oh, yang haleluya. Yang gak haleluya gimana saudara? Haleluya. Haleluya. Coba next. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Haleluya. Yesus enggak hanya meninggalkan kita, dia akan datang kembali. Dia lahir, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, dia naik, dia datang kembali, saudara. Berarti iman kita enggak sia-sia, kepercayaan kita enggak sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena dia benar-benar akan datang kembali. Haleluya. Sebab dia hidup. Nyanyi dengan keras. Haleluya. Ada hari esok. Sebab semua ikut nyanyi. Ku tak, karena ku tak dia pegang, hidup jadi. Saya masuk beberapa poin makna kenaikan Yesus. Yang pertama, dia menyediakan tempat. Sama-sama katakan, Yesus menyediakan tempat. Wahyu 21 ayat 18 dan 19. Tempat seperti apa sih Pak yang Tuhan sediakan? Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis
Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan apa? Kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ini gambaran apa, saudara? Hah? Kok cuma satu orang yang ngomong? Ini gambaran apa? Sorga. Di sorga nanti pakai baju atas kepala. Terus haleluya, memuji Tuhan. Berapa lama? Sekarang saya mau gantilah. Dari kemarin ngomongin neraka terus, sekarang kita ngomongin sorga. Haleluya. Karena kita akan ke sana, saudara. Suatu kota tanpa malam dan berbentuk emas murni, emas tulen. Itulah tempat kita nanti ketika kita tinggalkan dunia ini. Karena sekali lagi dia pergi menyediakan tempat bagiku, bagi saya dan saudara. Dan kalau tempat itu sudah jadi, dia akan datang kembali menjemput kita. Kita ini ahli waris sorga, saudara. Sudah jelas, tidak perlu diragukan lagi. Sorga hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun akan kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa banyak orang Kristen sekarang kecewa? Karena yang mereka lihat hanya dunia. Mereka lupa bahwa habis ini ada sesuatu yang lebih mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu tidak bisa dibeli dengan harga selain setia kepada Tuhan. Saya bersyukur jemaat Kebenaran Kebon Baru adalah jemaat-jemaat yang setia. Benar, saudara. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mempertahankan keselamatan kita selain setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab, setia memuji menyembah Tuhan, setia berhubungan dengan Tuhan. Henok 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Saya percaya di mana saja dia dilibatkan Tuhan dalam dirinya. Dan Henok diangkat hidup-hidup, Elia diangkat hidup-hidup. Dan Yesus pun diangkat. Dia terangkat ke sorga. Yang pertama, dia pergi untuk menyediakan tempat. Supaya di mana dia berada, kita berada. Yang kedua, apa janji Tuhan? Kisah 1 ayat 8, ayat tadi yang kita sudah baca. Kisah 1 ayat 8, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, makna dari kenaikan Yesus ke sorga yaitu bahwa dia menjanjikan Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya kepada jemaat Kebenaran Kebon Baru yang saya cintai. Berapa di antara saudara yang sudah penuh Roh Kudus? Haleluya. Makanya mulai besok Anda datang ke gereja, lipat lututmu, minta Roh Kudus. Berarti selama ini yang engkau pakai hanya kekuatanmu sendiri. Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Saya tidak sedang membongkar aib saudara, tidak. Ini kebutuhan, saudara. Roh Kudus itu kebutuhan, keperluan gereja. Dan 10 hari ke depan, gereja kita masih sadar akan pentingnya Roh Kudus. Makanya dalam 10 hari kita akan belajar nanti bedanya orang punya Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, 2 hal yang berbeda. Orang hanya berpikir kalau sudah
bisa bahasanya sudah penuh. Belum tentu, saudara. Karena bahasa itu bisa diajar. Tapi kepenuhan harus dibaptis oleh Yesus sendiri. Ngerti ya saudara ya? Hari ini Anda bisa bahasa roh, tapi belum tentu hidupmu dipimpin oleh roh. Nah, mana yang penting? Bahasa atau dipimpin? Haleluya. Ada haleluya. Anda mungkin gak fasih dengan bahasa yang waduh kelihatannya luar biasa. Aduh sudah deh saudara, saya udah ketemu 1001 macam bahasa roh yang aneh-aneh. Dan mengartikannya juga aneh-aneh saudara. Saya tidak anti dengan orang punya karunia roh, tapi harus benar-benar. Berapa banyak kali saya dengar orang khotbah pakai bahasa roh saudara. Nah orang saudara ngerti gak orang pakai khotbah pakai bahasa roh? Hah? Saya bukan anti, tiba-tiba ada yang mengartikan, oke, gak masalah. Tapi yang saya perhatikan, apa yang dia ngomong lain, ininya lain. Lalu dia ngomong bahasa lain, artinya sama. Jadi bahasa ini sama ini gak sinkron, saudara. Hati-hati saudara ya. Bergerak dalam karunia roh, itu beda-beda tipis dengan bergerak dalam keinginan daging. Saudara pernah saya saksikan begini. Dulu saya pernah ikut tim doa. Awalnya benar. Kita rasakan semua hadirat Allah luar biasa. Tapi kelama-lamaan udah mulai ada yang muncul gini. Tuhan berkata kepada saya. Wah, ini yang harus diuji. Makanya Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Setiap roh itu harus diuji. Jangan asal asbun. Saudara dengar ya, saya aja hamba Tuhan ya, menyampaikan sesuatu, lalu saya dapat sesuatu, itu saya uji dulu saudara. Apakah yang saya sampaikan keinginan saya, apa keinginan Tuhan? Ya. Ini karena saya kesel misalnya sama siapa ya, Koko misalnya. Awas ya, saya cari ayatnya. Loh, ini mau menyampaikan firman Tuhan, apa menyampaikan firman Tuhan kehendak saya? Saudara ngerti ya maksudnya ya? Dua hal yang berbeda. Walaupun kehendak Tuhan seringkali juga menyakitkan saudara. Tetapi bukan berarti kita gak bisa memilah, hati-hati. Suasana hati seringkali mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya percaya jemaat di tempat ini sudah dewasa, udah ngerti yang saya maksud. Nah tiba-tiba kelompok ini mulai agak kacau saudara. Yang satu Tuhan berkata kepada, semua aja Tuhan berkata. Anda ingat dalam 1 Korintus berkata, apa yang roh sampaikan akan membangun. Haleluya. Contoh misalnya, ini cuma contoh ya, misalnya Abed. Bet, Tuhan berkata kamu harus lebih setia. Itu membangun. Ya, itu membangun. Tapi kalau saya ngomong sama Abed, Bet, jangan makan 1 bulan, itu bukan membangun, mati dia. Tapi semua mengataskan nama Tuhan, nah ini yang bahaya. Anda dengar baik, nubuatan harus selalu dilandasi oleh firman. Di luar firman sesat. Aminnya cuma 1 orang loh. Haleluya. Haleluya, saudara dengar ya. Ketika saudara masuk dalam alam roh, pekerjaan roh, ada hal-hal supernatural yang akan terjadi. Tetapi pastikanlah hal itu selalu berdasarkan firman. Kalau di luar firman, saya berani katakan sesat. Haleluya. Jadi mulai besok 7:30, 10 hari ke depan, kecuali hari Minggu saudara. Kita datang, kita lipatkan lutut. Minta kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penuhilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
dicurahkan di ini. Markus 4 ayat 39, ini yang nomor 3. Makna kenaikan Yesus. Markus 4 ayat 39. Perhatikan baik. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Sama-sama baca sisa ayat ini, 2, 3. Lalu angin itu reda dan danau pun itu menjadi. Nomor 3, makna kenaikan Yesus adalah melawan hukum dunia. Tadi saya katakan bahwa semua benda yang dilempar dari atas akan jatuh ke bawah. Tetapi Yesus lakukan sebaliknya. Nah, ayat ini juga menyatakan hal-hal yang kontradiksi, hal-hal yang berlawanan. Angin reda seketika ketika Yesus tampil. Ini melawan hukum. Kok bisa? Kok bisa dilakukan? Karena Yesus berkuasa, saudara. Kok bisa dia terangkat? Karena dia berkuasa. Kuasanya itu tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu didebatkan. Hanya perlu diimani, saudara. Anda mau melihat mujizat dalam hidupmu, imani, percaya, dia Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar dari jangkauan pikiranmu. Nggak bisa diterima memang. Cara kerja Tuhan memang berbeda. Kita pikir oh dia akan lurus, dia akan ke kiri. Dia bisa bikin putar balik, tapi sampai. Kenapa bangsa Israel harus berputar-putar di tanah yang kering kerontang? Kenapa bangsa Israel harus ada dalam perjalanan yang sepertinya jauh sekali? Bahkan keturunan pertama, angkatan pertama, tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Musa saja hanya melihat dari jauh. Why? Kenapa demikian? Karena Tuhan sebenarnya ingin mengajar umatnya terlebih dahulu. Saudara dengar ya, keberhasilan itu pasti. Tapi keberhasilan harus dilewati dengan yang namanya ulangan dan proses. Anak-anakmu tidak akan mungkin langsung lulus SMA tanpa melewati proses yang panjang. Anak-anakmu tidak akan pernah berhasil, bahkan saudara tidak akan sampai pada satu posisi yang tinggi kalau tidak melewati proses. Nah, masalahnya sekarang orang bisa nggak suka yang namanya proses, maunya cepat dapat. Saudara sedang punya pergumulan hari-hari ini, lewatilah proses. Lama Pak, lebih lama lebih bagus. Karena ketika nanti engkau terima, engkau akan bersyukur dan berkata, dulu ku tak tahu Tuhan. Apa? Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi. Coba refnya kita nyanyi sama-sama, 2, 3. Tapi ku mengerti sekarang. Apa saudara? Kau dulu kita nggak ngerti. Kita nggak bisa tahu kok ini harus begini. Kenapa harus terjadi? Tapi di balik itu semua, hari ini Anda bisa berkata, aku mengerti indah rencanamu dalam hidupku. Rencana Tuhan juga nggak selamanya itu enak, saudara. Rencana Tuhan nggak selamanya nyaman buat kita. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang, nyanyi dong dengan keras. Walau kadang tak mudah amin, lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir,
Makna dari kenaikan Yesus yang tadi saya sering katakan, Dia menyediakan tempat buat kita. Sekali lagi, di mana aku berada, Dia rindu kita juga berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita.